Hai, di episode sebelumnya saya membahas tentang perbedaan antara pola pikir growth mindset dan fixed mindset. Dan di video itu pula saya menjelaskan bahwa growth mindset telah terbukti menentukan kesuksesan seseorang. Beberapa tokoh-tokoh terkenal di dunia telah terbukti menerapkan growth mindset dalam hidupnya. Sebagai contoh, Elon Musk. Ya, dia adalah penemu berbagai hal yang telah mengubah dunia. Beberapa penemuannya seperti PayPal, mobil listrik Tesla, SpaceX, Hyperloop, dan yang lainnya menjadikan ia disebut-sebut sebagai Thomas Alva Edison abad ke-21. Wow! Lalu, pertanyaannya adalah seperti apa penerapan growth mindset dalam kehidupan Elon Musk, terutama ketika ia dihadapkan kepada 4 faktor pertumbuhan, yakni usaha, tantangan, kegagalan, dan feedback, yang mana ini adalah faktor kunci untuk menentukan keberhasilan growth mindset dalam kehidupan kita. Langsung aja, yuk kita cari tahu penerapan growth mindset ala Elon Musk. Ya, 4 faktor pertumbuhan ini adalah konsep kunci agar growth mindset dapat ditumbuh kembangkan dengan maksimal. Elon Musk tahu betul bagaimana cara ia memaksimalkan sebuah usaha dengan kerja keras, menghadapi berbagai tantangan, menerima kegagalan dengan bijak, dan ia selalu membutuhkan feedback dari orang lain. Dengan memaksimalkan 4 faktor pertumbuhan ini, Elon Musk dapat menerapkan growth mindset dalam hidupnya dan mengantarkan ia untuk meraih tujuannya. Dalam sebuah wawancara, Elon Musk pernah mengatakan bahwa dia pernah bekerja selama 80-100 jam per minggu. Hal ini ia lakukan agar dapat meningkatkan peluang kesuksesan. Bahkan, ada cuitan yang menarik dari Elon Musk yang menuai banyak perhatian. Dalam akun Twitternya, ia pernah mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali tempat yang tergolong mudah untuk bekerja. Tapi, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dunia hanya dengan bekerja selama 40 jam dalam 1 minggu, ujar Elon Musk. Di lain kesempatan, ia pun pernah mengatakan work like hell, bekerja lebih keras dari orang lain. Jika mereka bekerja hanya dengan 40 jam dalam 1 minggu, maka kamu harus bekerja selama 80-100 jam per minggu. Kamu akan mencapai targetmu dalam waktu 4 bulan, sementara mereka akan mencapai targetnya dalam waktu 1 tahun. Ya, dari pernyataan Elon Musk ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bekerja lebih keras dari orang lain adalah konsep kunci untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Dengan bekerja lebih keras dari orang lain, Elon Musk dapat menciptakan penemuan-penemuan yang dapat mengubah dunia. Ya, sebagai contoh, ketika Elon Musk mempelajari internet, ia berhasil menciptakan Escom, atau yang kita kenal sebagai PayPal. Ketika Elon Musk mempelajari transportasi, ia berhasil menciptakan Hyperloop. Ketika Elon Musk mempelajari renewable energy, ia berhasil menciptakan mobil listrik super canggih, yakni Tesla. Dan ketika Elon Musk mempelajari rocket dan science, ia berhasil menciptakan SpaceX. Tentu keberhasilan-keberhasilan ini ia dapatkan karena kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Sejak kecil, Elon Musk selalu berusaha untuk menantang dirinya agar bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Terbukti ketika umurnya yang masih 12 tahun, ia berhasil menciptakan program pertamanya, yakni dengan membuat sebuah game yang ia namai Game Blaster. Dan tak lama kemudian, ia menjual game itu dengan harga $500. Selanjutnya, Elon Musk menciptakan sebuah inovasi lagi.
yakni dengan membuat sebuah perusahaan perangkat lunak web yang ia namai sebagai Zip2 Corporation. Zip2 Corporation ini bertujuan untuk membantu pembuatan surat kabar. Dan tak lama kemudian, Compaq Computer mengakuisisi Zip2 Corporation ini dan Elon Musk mendapatkan $307 juta dalam bentuk tunai dan $34 dalam bentuk saham dari akuisisi ini. Masih berlanjut. Pada tahun 1999, Elon Musk menciptakan perusahaan yang lebih inovatif dari sebelumnya, yakni perusahaan pembayaran online yang ia namai sebagai XCOM, atau yang kita kenal sebagai PayPal. Dan lagi-lagi, perusahaan buatan Elon Musk ini berhasil diakuisisi oleh perusahaan lain. Ya, pada tahun 2002, eBay mengakuisisi PayPal dengan harga $1,5 miliar atau setara dengan 2,2 triliun. Ya, ini miliar pertama bagi Elon Musk. Dan pada saat itu juga Elon Musk mendapatkan saham PayPal sebesar 11%. Belum selesai sampai di sini. Lagi-lagi Elon Musk menantang dirinya dengan cara yang lebih gila dari sebelumnya. Yakni dengan membuat beberapa perusahaan besar sekaligus. Yang salah satunya adalah Tesla dan SpaceX. Ketika eBay mengakuisisi PayPal, pada saat itu Elon Musk menjadikan orang yang kaya raya. Tapi Elon Musk belum merasa puas, ia masih berambisi untuk menantang dirinya dengan menciptakan inovasi yang luar biasa. Alhasil, dengan sikapnya ini yang bersahabat dengan tantangan, menjadikan ia sebagai orang terkaya di dunia dan berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa yang berpengaruh bagi dunia. Meskipun sering disebut-sebut sebagai Thomas Alva Edison abad ke-21 karena kejeniusannya, tapi Elon Musk hanya manusia biasa yang tak terlepas dari yang namanya kegagalan. Elon Musk pernah mengatakan bahwa di tahun 2008 itu adalah tahun terburuknya. Bagaimana tidak, pada saat itu perusahaannya Tesla mengalami krisis finansial yang sangat parah. Tesla mengalami kerugian terus-menerus. Dan di saat yang bersamaan, perusahaan lainnya yakni SpaceX mengalami masalah untuk meluncurkan roketnya. Dan ironisnya, di tahun yang sama pula, Elon Musk bercerai dengan istri pertamanya. Wow. Banyak yang mengatakan bahwa Elon Musk akan gagal, bahkan dirinya sendiri ragu bahwa Tesla akan berhasil. Namun, kenyataan justru malah sebaliknya. Elon Musk berhasil keluar dari zona yang menyakitkan itu. Di akhir tahun 2008, Tesla mendapatkan investor baru dan SpaceX mendapatkan kontrak kerja dengan NASA senilai $1,5 miliar. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang penting bagimu dan yang kamu cintai. Ketika kamu ingin menyerah, ingat kembali kenapa kamu memulai. Untuk siapa dan untuk apa kamu mau melakukan semuanya itu. Itulah yang dilakukan Elon Musk. Meski beberapa kali ditolak karena pemasarannya dan beberapa kali ia gagal dan hampir bangkrut, tapi ia tetap berpegang teguh pada mimpinya. Ia tetap percaya bahwa apa yang ia lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Hingga ia terus berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya ia berhasil menciptakan mahakarya yang luar biasa. Dalam sebuah acara di Google Hangouts pada Agustus 2013 yang diadakan oleh Google for Entrepreneurs, Elon Musk menekankan pentingnya meminta saran. Bahkan di saat itu ia pernah mengatakan bahwa ambillah saran atau feedback dari orang lain sebanyak mungkin tentang ide apapun yang kamu miliki. Ambillah umpan balik kritis dan tanyakan kepada mereka apa yang salah. Kamu harus sering menggambarkannya dengan cara yang bernuansa agar kamu dapat mengetahui apa yang salah dari produk kamu. Begitulah kira-kira kata Elon Musk.
Dalam melakukan tes produk pun, ia seringkali mengambil resiko yang tergolong berani. Ia seringkali meluncurkan produk yang belum sempurna untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan kritik dan saran dari para penggunanya. Ini termasuk cara kerja gadget di dalam mobil, melakukan pembaruan software, hingga proses unduh dan upgrade. Elon Musk paham betul bahwa sebagus apapun produknya, pasti masih memiliki kekurangan yang masih bisa diperbaiki. Oleh karena itu, ia tak segan untuk meminta feedback dari para penggunanya. Dalam hal ini pun, Andri Wongso pernah berkata, jika kita bisa dan mau berpikir terbuka, serta mau menerima kritik dan saran yang membangun dari orang lain, di saat itulah kita dapat memetik banyak keuntungan. Dari sini saya melihat sebuah pola bahwa feedback memegang peranan penting untuk bisa mendevelop kemampuan kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya Elon Musk, dari feedback ia berhasil menciptakan mahakarya yang luar biasa hebat. Oke. Tak terasa sudah sampai ke penghujung video dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dari sebuah tayangan ini. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengadopsi growth mindset dalam kehidupan kita agar kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan, maka kita harus memperhatikan 4 faktor pertumbuhan tadi. Kita harus bisa memaksimalkan sebuah usaha yang mana kita harus bekerja lebih keras dari orang lain. Selalu berani untuk mengambil tantangan dan risiko, kemudian menerima kegagalan dengan bijak, dan tak luput untuk selalu meminta feedback dari orang lain agar kita bisa mendevelop kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lagi. So, sekian dari saya. Silahkan like, komen, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat, dan silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. And the last and then terakhir, see you in the next video. Bye.